Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali bersama kami ya. Was. Wah. Asur. Baik, Wak. Apa temanya malam ini, Wak? Obrolan malam ini, Wak. Barangkali ada bahan-bahan apa yang bisa dibicarakan. Saya lihat tempat Anda ini mau buka usaha di bidang kopi ya? Iya dong, jelas. Ini udah kelihatan ini kedai kopi ini. Ada kopi ini nih, kopi Garung, kopi khas dan asli dari kota Bandung nih. Bandung Timur. Ya jelas, Bandung Timur. Berarti kopinya kopi lokal. Lokal. Dari ujung Berung Manglayang. Tuh di Kampung Garung, tepatnya tuh bawah kaki Gunung Manglayang. Tapi persisnya udah tahu belum gimana kopi pengolahan, cara menyajikan atau gimana cakranya, gimana lah? Belum lah. Saya ini punya temen. Saya ini pembantu teman yang punya perkebunan. Dia menawarkan saya ini kopi aslinya kopi Garung. Sekarang ini aja, saya punya sahabat, dia ahli di bidang kopi. Supaya Anda tidak gagal kebeljok, saya akan panggil salah paham lah ya. Salah paham. Saya panggil teman saya. Oke. Panggil dong ahli yang ada. Di bidang kopi. Tunggu sebentar. Manggil teman Sahadi si Wase. Yang udah temennya itu gagal we si teman. Mudah-mudahan sekarang benar dia bawa temennya nih. Wes, selamat malam AA. Sehat. Gimana? Saya tuh dengar udah lama sih dengarnya, cuman belum pernah nyoba. Sekalian saya kan mau pulang ke rumah. Katanya di sini ada kopi yang fenomenal banget gitu, Pak. Iya dong, jelas. Ini kan kopi lokal nih. Saya memasarkan kopi lokal. Namanya kopi Garung. Kopi Garung ini daerah Manglayang kan, Bang ya? Iya dong. Sesuai dengan daerahnya, Pak. Yang dibilang teman saya tuh ini kayaknya dia. Coba. Boleh, Bang? Oke, saya bikinkan dulu ya racikannya nih, Pak. Oke, ditunggu nih. Iyalah. Bawa teman-temannya sini. Kongko sambil ngopi. Lihat view-nya dong. Siap. Coba dulu. Gimana? Mantap ya? Mantap, Bang ini. Jelas dong, ini kopi asli nih, kopi lokal. Again. Hah? Again? Yes. Bayar? Bayar dong, saya bayar. Dari mana, Saya dari Bandung juga, dari Dago. Udah lama nih kopi ini tuh, cuman pengen penasaran banget saya. Pengen tahu tempatnya, makanya sekalian saya pas mau pulang kesini dulu gitu. Mampir ya. Dulu, gitu. Penasaran saya. Si Uwa kemana nih? Mantap kan? Gila. Ya udah begitu. Lain kali saya bawa istri saya ke sini. Baik. Biar kopi di sini, Pak. Sama teman-temannya dong ngobrol sini. Nanti saya bawa. Oke? Kopi masih banyak? Masih, Pak. Ya jual, goblok. Cow. Si Uwa kemana?
Katanya mau bawa temen. Wah, mudah-mudahan kopi Garung ini bagus nih. Anda kemana aja, Wak? Weh, siapa ini? Ini yang ahli kopi. Oh, silakan dulu Kak, silakan dulu Kak. Banyak cabang ini. Anak buahnya udah banyak. Gimana Kang? Nama siapa ini Kang? Perkenalkan, nama saya Cahyadi. Iya. Cahyadi itu singkatan, Oh. cahaya yang dianugerahi. Subhanallah. Bagus ini namanya nih. Kalau nama singkatan tuh nama panggilan biasa dipanggil Yadi. Yakin akan sukses dengan ikhtiar. Subhanallah. Bagus. Wah, Terus gimana? ini nih kata Uba kan ini Kang Yadi ini paham sama kopi nih. Iya. Ini saya bawa kopi nih, kopi Garung memasarkan nih di kedai saya. Ini Kang Yadi ini asli mana ini? Bandung atuh. Kang Yadi rumah di mana Kang Yadi? Sebetulnya kalau saya adalah pemuda desa dari Desa Cilengkrang yang ingin mengembangkan sebuah potensi yang ada di Desa Cilengkrang, salah satunya adalah kopi. Dan visi besar kita adalah bagaimana kopi ini bisa menjadi sumber daya, pemudanya berdaya. Kopi ini kita kelola mulai dari kebun hingga cangkir kopi gitu. Dan kenapa kopi? Karena otak inspirasi bukan halusinasi gitu. Aku suka ini. Masih muda, Berprestasi ya, di bidang kopi. berpandangan ke depan. Sekarang Kang Sur, Ya. coba nanya-nanya gimana? Iya nih Kang. Supaya ya gimana peningkatan atau gimana? Mau ini nih, mau tahu nih Kang nih, soal kopi yang ada di Bandung Timur nih, sesuai dengan nama kampungnya nih ya, Kampung Garung. Barangkali Akang tahu nih tentang kopi Garung. Untuk nama kopi Garung sendiri ya diambil dari nama sebuah kampung di pelosok desa yaitu Kampung Garung. Dan kenapa nama Kampung Garung adalah di mana satu daerah ini adalah memiliki sebuah potensi yang sangat besar, yaitu potensinya adalah kopi gitu. Dan sebelumnya nama Kampung Garung ini dikenal dengan nama-nama yang kurang baik gitu. Iya. Dengan lingkungannya, pergaulannya gitu. Saya pengen merubah gitu mindset orang lain terkait potensi yang ada di kampung saya. Jangan hal yang negatifnya aja yang naik, tetapi ada potensi yang harus dikembangkan. Salah satunya adalah kopi. Bagus sekali. Karena kan sesuai dengan nama Garung itu kan dari Sunda ya. Istilahnya itu agak-agak negatif ya. Garung. Gua tahu apa aslinya. Garung biasanya daerah Garung. Benar itu. Tapi bagus dia anak-anak muda sini ingin merubah mindset seperti itu, Wak. Jadi negatifnya itu mau ditutupin sama anak-anak muda. Bagus ini. UMKM atau gimana, Kang? Kalau saya adalah pejabat, yaitu petani Jawa Barat. Istilah. Bagus. Ya, singkatan gitu. Singkatan. Umur dia berapa tahun sekarang? Umur sekarang baru 23 tahun. 23. Dan Hedi nggak sendirian, jadi punya teman-teman yang hebat. Ada tim lah ya. Ada tim juga. Karena mendaki bersama tuh akan lebih indah daripada menunggu di puncak gitu. Iya. Jadi yakin dengan kita bareng-bareng berproses, kita bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat sempurna gitu. Iya. Tagline kita adalah kopi sumber daya, muda berdaya gitu. Seperti itu, Mas. Banyak istilahnya, Wak. Ya. Anak muda sekarang itu. Jadi nggak kayak Anda. Kamu udah wisan itu. Ini. Anda itu putih seperti itu. Ya, ini. Gini, Kang Yadi nih. Banyak yang nanya nih. Ini kopi Garung itu asli bener dari Mang Layang atau gimana nih, Mang? Oke, sedikit banyak kita akan sedikit bercerita tentang awal mula kopi Garung di Pegunungan Melayang. Kopi Garung pertama kali ditanam oleh Bapak Kurnia sebagai ketua kelompok tani di Desa Cilengkrang, yaitu kelompok tani Putra Malaya. Mulai tanam tuh pada tahun 2010. Sempat mengalami kegagalan awal karena kita minim ilmu pengetahuan tentang budidaya kopi, pengolahan kopi dan lain-lain. Kita mulai tanam lagi di tahun 2013
kopi memerlukan waktu 2 sampai 3 tahun untuk memulai panen dari mulai penanaman. 2015 kita panen dengan harga yang sangat murah dan yang hasil panen yang sangat sedikit dan harga yang sangat murah. Dulu dihargain cuma 4 sampai 6 ribu per kilo. Awal. Pertama ya terjun ke industri kopi itu selalu sekolah. 2020 selalu sekolah, mau kuliah sempat gak terima, dan mau kuliah mau kerja pun susah pada ya hasil awalnya terpaksa, terbiasa, dan tumbuh rasa suka dan cinta. Mungkin jadi, ada kemauan yang intinya kan. Jadi dari kata-kata tadi terpaksa, suka, cinta gitu. Dari cinta tuh bukan segala kata, harus coba kopi Arabica gitu. Iya. Ini berapa jenis nih Kang Yadi yang ada di Garung ini nih? Kalau untuk jenis sendiri tadi ada yang bikin cinta dan ada yang bikin bahagia gitu. Pernah dengar kopi yang bikin cinta dan yang bikin bahagia? Belum. Waduh. Jadi di sini ada 2 jenis kopi. Pertama ada Arabica yang bikin cinta dan Robusta yang bikin bahagia tentunya. Ada Arabica dan Robusta. Ini nih seperti ini nih. Saya nih ada nih. Ini nih. Ini Arabica sama Robusta nih. Nah, Robusta biasanya ini kopi-kopi dataran rendah. Biasanya kopi ini ditanam di 1000 mdpl ke bawah. Kalau Arabica ini dia hidupnya di dataran tinggi atau 1000 mdpl ke atas. Dan tepatnya kalau di kebun kita tuh 1400 meter di atas permukaan laut. MDPL. MDPL. Anda paham nggak itu? Saya mau nanya di atas permukaan laut. Ya, sekarang ini enggak ada. Jadi untuk kopi Arabica ini kopi yang sangat spesial, pastinya untuk orang-orang spesial. Ya. Kenapa spesial? Karena apa yang membuat kopi ini mahal adalah prosesnya gitu. Apa yang membuat hidup mahal adalah berprosesnya. Maka berproseslah sampai menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Mudah berkarya, tua bercerita. I like that. Gak apa-apa. Anak muda pantas ngomong sama Anda itu orang tua kan, itu. Kamu udah tua belum? Belum. Anda mau coba dulu nggak ini kopinya ini? Iya dong. Oke, sabikan kan ya. Kalau kayaknya Ua ini tuh bukan tua tapi lebih ke senior ya Kang. Senior. Senang istri orang gitu. Emang bener Wak, apa yang dikatakan Kang Yadi itu bener Wak. Nih Wak. Aduh. Bener itu Kang Yadi, cobain dong. Dan ngopi ini menjadi sebuah habit atau budaya gitu. Di mana ngopi ini untuk bapak-bapak tuh ngobrol bersama istri kayaknya. Ya. Lebih bahaya ya. Nah, you like it? Masya Allah. You like it? Nah ini yang diminum sama Ua ini adalah kopi Arabica proses luas. Rasanya lebih cenderung ke sedikit manis, asam, dan gak terlalu pahit. Dan yang pahit itu cuma hidup gitu. Tapi sepahit-pahitnya kopi lebih pahit jika belum ngopi gitu. Maka hiduplah seperti kopi. Meskipun pahit harus dinikmati, Pak. Tetap dikangenin ya Kang Yadinya. Masalah pahit jangan terlalu keras. Pahit kehidupan ada di Suryana. Enggak lah, ini lihat nih usaha saya ini. Itu belum pasti. Hah? Makanya kasih dulu sama ini. Kang Yadi ini ya. Kang Yadi, ini Robusta sama Arabica ini dari panen sampai bisa diproduksi itu berapa lama nih? Oke, untuk dari mulai penanaman memerlukan waktu 2 tahun sampai mulai ke panen gitu. Dari panen diproses. Goalsnya mau kemana nih? Mau dibikin specialty coffee kah? Atau mau dibikin komersial atau misalkan mau dibikin apa? Nah kalau misalkan jadi karena ini tuh ada beberapa proses, satu jenis kopi bisa menghasilkan harga dan rasa yang berbeda. Tergantung dari prosesnya. Nah, satu jenis kopi ini, Wak. Soalnya kopinya Arabica nih. Arabica tuh kalau misalnya itu secara jenisnya Arabica. Iya. Tapi masih ada turunannya, itu ada Arabica Puros, Arabica Honey. Macam-macam lagi gitu dari Arabica itu. Honey kalau dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Sayang dong. Sayang. Ya. Atau madu. Madu. Ya. Nah, jadi kenapa disebut proses honey? Jadi proses honey itu proses pasca panen ketika petik dari kebun, petik merah, setelah itu disortasi, dirambang,
dan ada 5 lapisan dalam kopi itu. Pertama ada kulit bagian luar, Iya. yang kedua lendir, yang ketiga ada kulit gabah, yang keempat ada kulit ari, dan yang kelima adalah green bean atau akhirnya gitu. Nah, proses honey yang kedua adalah lendir, di mana setelah dipetik, dipalper atau dipisahkan kulit dan bijinya. Setelah itu baru dijemur dengan lendirnya. Jadi rasanya cenderung ke manis gitu, kayak buah kurang lebih gitu ya. Allahu Akbar. Sama ini. Oh, buah yang ini. Dia lebih tahu fisik manis yang pahit. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya, satu lagi belum diterangkan kepada pemirsa layak yang peminum kopi, yang suka kopi. Pencinta kopi. Pencinta kopi. Ya. Nah, dia tidak ada pengaruh terhadap lambung. Coba diterangkan. Okay. Bener nggak? Iya, karena dulu yang awam-awam seperti itu. Iya. Nggak akan minum kopi ya. Oke. Kalau mau kopi asli nyaman di lambung, kopi Garung nggak bikin kembung. Itu bagus tuh. Nggak bikin kembung. Nggak bikin kembung. Yes. Wah, di sini tuh ada 2 jenis kopi nih, Wak. Ini spesial mixnya. Apa bedanya kopi Arabica dan kopi Robusta? Tentunya yang pertama, kopi Robusta ini tuh dia karena berasal dari kata Italia itu robust, sesuatu yang kuat atau yang strong. Ya, strong. Ya. Yang kuat gitu ya. Iya. Nah, udah dibantu itu kekuatannya. Nah, dan salah satu efek dari kopi itu adalah kafein, di mana kafein ini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah gitu. Kalau dari segi kadar kafeinnya, ini tuh lebih cenderung besar dari Robusta gitu, Pak. Robusta ini memiliki kadar kafein kurang lebih 2,2%, dan Arabica ini meskipun dia ada asam-asamnya, dia lebih nyaman di lambung karena dia emang less kafein, kurang lebih 1,1% kadar kafein yang dikandung oleh kopi Arabica. Jadi kalau misalnya pengen ngopinya yang lebih aman, lebih santuy, kopinya jangan dicampur gula, Wak. Meskipun pahit gitu ya, full Arabica tuh lebih enjoy gitu, Wak. Meskipun ada pahit-pahitnya, tapi kopi ini terhemat jujur gitu. Dia pernah menyembunyikan pahitnya gitu. Ya, betul. Bagus itu, Wak. Bukan bagus. Ngerti nggak? Asal lebih kopinya masih ada. Sedikit paham lah sekarang. Kopinya masih ada. Ada dong. Jual goblok. Cuk. Nih Kang Yadi, dari jenis kan awalnya itu sama semuanya kopi nih biji ya. Ini bisa jadi 2 nama itu seperti gimana Yadi? Kalau yang ini yang membedakan. Iya, karena kan ada 2 nih. Pasti bijinya sama kan? Kalau yang membedakan udah pasti kalau Arabica sama Robusta ini beda perlakuan, beda jenis juga. Tapi kalau tadi yang membedakan untuk rasa, kalau misalnya presentasi ini tuh ada 60% yang mempengaruhi rasa kopi itu adalah proses di hulu dan pasca panennya. 60%. Jadi yang berperan penting itu adalah bagaimana di pengolahan di kebunnya, di budidayanya, di proses pasca panen dan pengolahannya. 30%-nya ada di roastery. Dan 10%-nya adalah barista. Nah, barista di sini tuh bahaya. Mungkin kalau untuk siapa panggilannya? Sur. Untuk Mansur mungkin barista ini barisan tanpa anggaran kayaknya. Maksudnya? Barisan tanpa anggaran ya. Tanpa anggaran itu Wak, jadi gini Wak, tanpa anggaran itu tanpa batas. Oh, tanpa batas. Ya. Tapi kalau yang itu barisan menuju takwa. Oke. Nah, barista ini 10%-nya. Nah, kalau misalnya presentasinya kan ada petani ya, pengolah dan baristanya. Yang barista ini 10%, bagaimana dia tuh untuk bisa menjelaskan bagaimana proses awal sampai ke akhirnya gitu. Karena barista sebagai ujung tombak gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, tadi yang mempengaruhinya adalah proses pasca panennya, pengolahan di situ. Jadi bisa ada nama Robusta sama Arabica itu dari pengolahan juga ya? Kalau ini mah dari jenisnya. Nah, yang pengolahan tuh lebih ke full wash, honey, wine process, atau... Iya masalah wae. Kamu salah terus. Kan saya belum paham. Makanya saya bawa teman Anda. Yang tadi kamu apa? Yang membedakan bukan itu. Udah nggak usah dengan kopi. Nih Kang Yadi nih, balik lagi nih ke dari petani yang ada di sini ya. Apa aja yang prestasi yang udah didapat nih Pak Yadi?
Oke, sejauh ini yang udah didapatkan mungkin untuk secara pemasaran kalau dari kapasitas produksi kita masih sedikit. Kita mempertahankan 3K. Apa K tuh? yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga adalah kontinuitas. Kalau dalam bahasa Arab tuh konsisten gitu. Iya. Karena konsisten tuh atau istiqomah itu berat. Itu istirahat gitu. Nah jadi Pak, yang kita pertahankan meskipun kapasitas kita masih sedikit, tapi kita bisa continue atau berkelanjutan gitu. Untuk pemasaran kita ada di dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah kita di 2023 sampai sekarang masih ekspor rutin ke Jepang. Allah, harus sampai ke Jepang segala, Wak. Udah Itu udah bulan November 2023 sampai sekarang 2024. Itu tapi kapasitasnya masih sedikit Pak. Lumayan, itu sedikit-sedikit kan. Lama-lama juga. 5 kilo per bulan. ya. Hah? 5 sampai 30 kilo per bulan. Lumayan. Step Awal. by step. Yes. Bener nggak? Yes. Kamu tahu step by step, you know? Kayak tangga kan, step. Ya, terserah kamu. Topi. Ya, silakan. Kalau untuk pameran, jadi pernah mengikuti beberapa pameran dalam maupun luar negeri. Untuk luar negeri kita mendapatkan pameran di Thailand, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Dan itu tuh permintaan cukup besar, kurang lebih permintaan per bulan 20 ton. Sedangkan kapasitas kita baru 3 ton itu mentah. Tapi ya masih jauh ya? Masih jauh. Tapi ya yakin gitu dengan tadi nama Yadi ini, Yadi bisa membawa visi yang biasa ini untuk bisa memberdayakan petani sekitar, pemuda sekitar. Karena tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain, dan jadi pengen apa yang didapatkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kayak gitu lah. Jadi saat ini jadi sama teman-teman bersama Kang Ijal, ada Kang Ariki, Kang Faruk, dan Dika, teman-teman yang di Kopi Garung, kita berupaya untuk targetan tahun 2025 adalah bagaimana untuk meningkatkan kesadaran terhadap generasi muda dengan adanya potensi yang ada gitu. Memanfaatkan lah ya. Kita membuat satu program namanya Ngopi Edukasi, Pak. Jadi Ngopi Edukasi ini pembelajaran kopi mulai dari hulu sampai hilir. Dan tujuan dari Ngopi Edukasi adalah bagaimana untuk menciptakan generasi muda yang emang sadar terhadap potensi dirinya maupun lingkungannya gitu. Karena kita perlu gitu kolaborasi antara kolonial maupun generasi milenial. Kolonial mungkin dengan pengalamannya, dengan ilmu dan pengalamannya, kita sebagai milenial ketika kita berkolaborasi dengan Sangkir Kopi yang menemani, kita pasti tumbuh inovasi-inovasi. Menggebrak lah, kita mendobrak terobosan-terobosan baru lah seperti itu, Pak. Kita membuat program ini kayak mulai dari kebun, pengolahan, bahkan sampai ke baristanya gitu. Bahkan yang dijual dari program ini adalah bukan hanya membuat produk, tapi bagaimana cara menjual produk. Ya, pemasarannya ya. Pemasarannya gitu, Pak. Ya alhamdulillah kenapa ya di kopi, karena salah satu potensi di desa Cilengkrang atau tempat kami ini potensinya sangat luar biasa. Tapi potensi yang besar ini akan menjadi kecil karena kita masih terbagi-bagi atau terpecah-pecah gitu. Nah, upaya kita adalah menyatukan semua kelompok tani yang di sini atau memberikan kelompok tani yang di sini untuk meningkatkan hasil tani. Terbentuk koperasi nggak, Kang Edi? Kalau untuk koperasi sebenarnya udah ada, tapi kita berjalan sekarang kelompok tani yang ada dulu. Gitu. Kita mengolah dulu yang ada, berjalan dulu karena segini Pak, perjalanan jadi dari 4 tahun berproses sampai saat ini adalah budaya di kita teman-teman bukan terima kasih, yaitu kasih dulu baru terima. Contohnya kalau kita belum ada bukti yang terbaik, belum ada contoh yang terbaik, kita sulit untuk diterima di kalangan masyarakat, di kalangan petani, apalagi di kalangan pemuda yang notabene yang instan gitu. Instan aja harus ada prosesnya, apalagi ini kopi perlu beberapa tahun proses. Betul. Nah, upaya ini adalah kita hanya mengingatkan dan kita hanya mengajak teman-teman untuk kita berkarya bersama-sama. Karena tadi mendaki bersama kalau begini daripada menunggu di puncak, kita berproses bareng-bareng untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Gunung Malayang ini gitu. Salah satunya adalah kopi gitu. Kayak gitu Pak. Tagline dan harapan kita adalah kita tinggal di desa, tinggal di desa rezeki kota, bisnis mendunia, mati masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Aku sudah mengerti? Paham. Udah detail nih. Saya udah paham ya bro namanya. Yang ditanya lagi ada nggak? Sepertinya sejauh ini udah paham lumayan. Terima kasih Kang Edi informasinya tentang kopi nih. Ini apa saya mau tanya nih.
Ini prestasi apa ya Kang Yadi nih yang didapat nih? Oke, di 2023, tepatnya di bulan Mei, pada bulan Mei, jadi mengikuti sebuah kompetisi tingkat nasional, kompetisi manual brew atau LPK se-Indonesia. Di mana itu? Di Jakarta, Jakarta. tepatnya di Hotel Kartika Chandra selama 3 hari waktu itu. Apa ya? Waktu itu sempat ngedown juga ketika diajak ada perlombaan internasional karena jadi nggak punya apa namanya, kalau dibilang barista ya dia masih belajar juga. Kalau misalkan di kopinya juga masih baru, tapi motivasi tersatu adalah doa dari orang tua. Ketika itu Babe bilang kayak ini, di kamu jangan ragu, jangan malu, kamu berasal dari petani, kamu jangan ragu-ragu, yuk buktikan. Nah itu yang jadi dorongan utama, dorongan keluarga, teman-teman, sahabat yang mendorong Yadi sampai saat ini. Alhamdulillah 2023 ini Yadi mendapat juara 1 manual brew tingkat nasional. Ini gitu. Dan ternyata cocok banget gitu kalau misalkan masuk di kopi dengan gaya. Betul. Alhamdulillah. Dibandingin nunggu di puncak. Seperti itu. Pemuda-pemuda yang sudah Kang Yadi ajak itu. Kolaborasi secara general dulu untuk kelompok tani di satu lingkungan itu ada 12 kelompok tani. 30 sampai 40 orang. Kalau misalkan yang bergabung dengan kita sekarang yang pemudanya di yang barang-barang sama kita. Benar.
Karena emang tujuan kita tadi kopi Ya di kampung kita bagaimana bisa ini. milenial dan kolonial. Iya, tetap aman. Ya, Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nih kedai saya akan nambah luas. Dengan Kak Yadi, mungkin ada perluan lagi. ada mau disampaikan kepada apa? Mungkin ada pesan-pesan. Pesan-pesan buat pemuda yang ada di seluruh Indonesia dan nanti nggak lagi. oke. Untuk teman-teman pemuda khususnya di regenerasi petani, kita butuh regenerasi. Kata-kata hari ini adalah berproseslah sampai menghasilkan karya yang sempurna. Aku sama itu. Oke. Iya. Kaki Jal, gimana Kaki Jal? Terutama khususnya itu untuk para petani-petani muda, kita di sini kolonial itu udah mulai mungkin udah agak berkurang dan kata-kata buat teman-teman semua. Oke. Iya ya. Tadi kata orang Jayadi untuk kata-kata dan tagline-nya muda berkarya, tua bercerita, masih masuk surga. Amin, amin. Subhanallah. Amin, amin. Pemuda-pemuda yang begini Produktif. yang dibutuhkan. Sebelumnya Kenapa? ini Kang Yadi sama Kang Rizal. Masya Allah, Ayadi sama Ijal begitu hebatnya mereka berdua. Benar, Pak. Si Oke. terima kasih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama